شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا وانصرنا على أعدائنا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini saya melihat wajah-wajah yang bersinar dari Bapak Ibu. Wajah yang bersinar ini adalah secercah harapan kita bahwa masa depan Islam di Indonesia, bahwa masa depan Islam di tempat kita tinggal dan sekitar kita masih menyimpan harapan yang besar. Pada hari ini Bapak Ibu, bahwa kita telah sampai 14 abad terpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 14 abad bukanlah waktu yang singkat. Perjalanan sebuah peradaban. Kalau seandainya kita hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kondisinya juga berbeda. Mungkin keimanan kita lebih hebat seperti keimanannya para sahabat. Tetapi dengan tidak mengecilkan bahwa kita yang hidup 14 abad terpisah oleh baginda Rasulullah, terpisah oleh ruang dan waktu, bahkan terpisah oleh budaya sekalipun, tapi alhamdulillah kita masih senantiasa istiqamah menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sebuah kesyukuran bahwa kenikmatan yang terbesar yang kita miliki dalam kehidupan, bahwa nikmat yang terindah yang kita miliki, yang paling berharga yang kita miliki adalah ni'matul iman wal Islam. Kalau seandainya kedua nikmat ini dicabut dari hati kita, dicabut dari kehidupan kita, kita tidak tahu kemana kita akan melangkah. Kita tidak pernah tahu apa misi hidup kita. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau seandainya kita bertanya kepada diri kita sendiri, untuk apa saya hidup di dunia ini? Maka jawabannya apa? Liya'budun. Makanya kehadiran kita di masjid ini Bapak Ibu, itu merupakan bukti nyata keimanan kita masih hidup di hati kita. Mudah-mudahan Masjid Jami'atuz Zahidin yang berada di pinggir jalan, yang berada di posisi sangat strategis ini, jumlah sholat subuhnya sama dengan jumlah sholat Jumatnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak akan pernah mendapatkan kemenangan sesungguhnya dalam kehidupan kita apabila kita tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In tansurullah yansurukum." Apabila engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Lalu kita bertanya, bagaimana kita menolong Allah? Bukankah Allah zat yang maha agung? Bukankah Allah zat yang maha berkuasa? Al-Jabbar. In tansurullah maksudnya adalah kita menghambakan diri kita kepada Allah
maka pertolongan Allah akan datang kepada kita. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap semua problematika, semua persoalan kehidupan kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kita rezeki, karunia dari arah dan pintu yang tidak pernah kita duga. Jadi berbicara tentang Islam pada hari ini Bapak Ibu, ya, jangan pisahkan dengan Islam 14 abad yang lalu. Ketika kita melihat sejarah bahwa dahulu Islam memimpin dunia, hampir 8 abad usia dunia itu dipimpin oleh imperium Islam. Ya. Apakah kita menjadi generasi gagalkah kita pada hari ini? Ya. Pernah kita bertanya pada diri kita, kenapa di masa kita ini kita justru terpuruk? Kenapa justru di masa kita hidup ini kita tidak menikmati, ya, keindahan, kemenangan Islam sebagaimana kita baca di dalam buku-buku sejarah. 8 abad bukanlah waktu yang singkat. Ya. Bahkan Islam sudah sampai ke jantung Eropa. Ya. Bapak Ibu tahu? Ya. Spanyol, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya Hispania, ya. Sebenarnya dari Espana. Kalau bahasa bahasa Italinya Hispana, kalau bahasa Arab Hispania, kalau bahasa kita Spanyol. Itu Islam sudah sampai ke sana. Jantung Eropa. Ya. Para pendahulu kita adalah orang-orang pahlawan hebat. Ya, nenek moyang kita adalah DNA pejuang. Namun kenapa? Kok tiba-tiba di DNA kita, DNA pejuang itu tidak tampak? Sebenarnya tidak salah kita juga. Ini sudah menjadi hukum alam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu, kata Allah, aku pergilirkan kepada manusia yang ada di dunia. Makanya jatuh dan bangun kita, ya, umat Islam ini juga merupakan sunnatullah. Akan tetapi sunnatullah juga bahwa Islam itu akan bangkit. Ya. Jadi jangan kita berpikir, ya udahlah Pak Ustadz, memang sunnatullah. Ya memang kita terima saja lah dulu kondisi seperti ini. Gitu. Tetapi sunnatullah juga mengajarkan kepada kita bahwa orang Islam harus bangkit. Karena di dalam DNA kita, di dalam darah kita telah mengalir darah-darah pendiri peradaban Islam yang berkibar selama 14 abad. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh, ya, umroh nih pada hari ini saya yakin ya sudah hampir lah, walaupun belum semua, hampir 70% warga masjid ini, jamaah masjid ini sudah berangkat umroh. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, bahkan lebih. Bagi yang pertama kali umroh mungkin ketika sampai di kota Mekah itu, melihat Ka'bah itu, terharu jiwa. Keluar air matanya. Ya, menetes air matanya. Tak disangka, ya, badan yang selama ini buruk, ya, yang badan selama ini berada di hutan, ya, mungkin hutannya bukan hutan belantara ya, tapi hutan sawit. Ya. Jadi hutannya bukan hutan belantara yang berisi hewan-hewan ganas, tetapi hutannya adalah sawit, karet, dan sebagainya. Ya. Kita berada di kota Mekah, kita saksikan Ka'bah, kita saksikan rumah Allah, kita berusaha menghadirkan, disinilah dulu Rasulullah berada, disinilah dulu Islam datang pertama kalinya. Ya. Kita melihat saudara-saudara kita sedunia, tawaf,
sa'i, berkumpul dengan berbagai macam warna kulit, dengan berbagai macam suku bahasa, tinggi badan yang berbeda, warna kulit yang bermacam-macam. Tetapi satu yang kita ucapkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaannya Bapak Ibu, adakah momentum, adakah event agama di dunia sebesar event haji dan umroh dalam agama kita? Ini supaya kita merasa kita ini memiliki DNA pemimpin peradaban. Supaya kita membangkitkan kembali, kalau kata orang Minang, batang tarandam, ya kan Pak ya? Mohon dikoreksi karena saya bukan orang Minang asli. Membangkitkan batang tarandam. Terkadang kenapa kita mundur pada hari ini? Kenapa kita lemah pada hari ini? Karena kita tidak mengetahui, karena kita tidak tahu bahwa kita ini adalah keturunan pendiri peradaban. Sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, kita sudah seharusnya berbangga. Jadi kalau KTP kita KTP umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya kita punya izzah, punya kehormatan, punya tempat, punya kepercayaan diri, tidak minder, tidak merasa tersudutkan, tidak merasa terbelakang. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini kesaksian Allah kepada kita kaum muslimin dimanapun kita berada. Ya, kalian adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat. Ya, ini adalah lisensi. Ya, lisensi yang Allah berikan kepada kita umat Islam, bahwa kita di pundak kita ada satu label khairu ummatin, umat yang terbaik. Umat yang terbaik seharusnya mereka yang memimpin dunia agar terjadi kedamaian di dunia. Umat terbaik seharusnya menguasai ekonomi dunia agar terjadi keadilan. Umat terbaik seharusnya menguasai teknologi sehingga teknologi itu tepat sasaran. Umat terbaik seharusnya mendamaikan perseteruan yang ada di dunia. Ya, ketika dunia porak-poranda dengan perang saudara, dengan perang nuklir. Ya. Tapi jangan lupa, ya, di dalam ayat tersebut Allah memberikan syarat kepada kita. Apa syaratnya? Supaya menjadi umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada syaratnya. Ya, menyerukan kepada ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Bagaimana kita menyeru ke ma'ruf? Datangnya kita ke masjid 5 waktu dalam sehari. Pengurus menghidupkan kajian di masjid dengan kajian mingguan, kajian bulanan, kajian ibu-ibu, ya, kajian remaja. Itu adalah dalam rangka ta'muruna bil ma'ruf. Jadi Bapak Ibu, kita targetkan bahwa masjid kita ini, ya, 5 waktu itu kalau bisa berdesak-desakan. Ayo kita timbulkan kesadaran kolektif di tengah-tengah lingkungan kita bahwa izzatul Islam, bahwa kemuliaan Islam yang kita impi-impikan tak akan pernah terwujud apabila masjid kita masih kosong. Ya. Bapak Ibu ingat dengan peristiwa hijrah Rasulullah setelah 13 tahun berada di kota Mekah. Dakwah beliau, ya, ditekan, diboikot, ya, para sahabat yang tidak punya backingan, ya, para budak hamba sahaya, ya, yang bukan dari golongan terpandang di suku Quraisy itu, ya, tersiksa, tertekan, ya. 13 tahun lamanya Rasulullah berdakwah di Mekah yang dia rasakan kesusahan dan kepedihan.
Begitu perintah hijrah ke Madinah, ya, yang pertama dibangun oleh Rasulullah adalah masjid yang kita kenal dengan Masjid Quba. Ya. Jadi fungsi masjid ini Bapak Ibu adalah sentral peradaban kita. Fungsi masjid adalah titik starting point kita dalam berdakwah. Ya. Makanya saya perhatikan di Kota Pekanbaru ini, ya, cukup banyak masjid yang sudah aktif, ya, jamaahnya aktif, kegiatannya masif, ya, subuh itu terasa ramai, gitu ya. Tapi ternyata belum semuanya juga. Ya, Bapak Ibu, perlu saya kasih tahu, selama 25 tahun saya tinggal di Kairo. Saya tinggal di Kairo itu 25 tahun, Pak. 99 sampai 2024. Jadi saya ini baru pulang ke Pekanbaru sebenarnya. Baru 1 tahun pulang. Ya. Kelima orang anak saya pun lahir di Kairo. Nah, saya melihat bahwa Indonesia ini memiliki keunikan yang luar biasa. Ya. Keunikannya apa? Masjid-masjid di Indonesia, ya, setahu saya, ya, yang saya kunjungi ya Indonesianya ya, di Sumatera Barat, di Riau, di Jakarta, di Jawa Timur dan beberapa daerah yang pernah saya kunjungi, bahwa masjid-masjid kita tuh berbeda dengan masjid yang ada di Timur Tengah. Ya. Di Timur Tengah, ya, masjidnya besar-besar, ya, tetapi pengajian-pengajian, taklim-taklim seperti yang kita buat pada seperti sekarang ini hampir jarang kita temukan. Ya. Bahkan jamaah perempuannya pun di salat subuh itu hampir tak pernah kita dapatkan. Ya. Kalau di Indonesia, jamaah perempuannya kadang lebih banyak daripada jamaah bapak-bapaknya. Ya. Pengajian-pengajian di Indonesia, di masjid kita, di Riau, di Pekanbaru ini luar biasa. Makanya saya sampaikan tadi di awal tausiah saya melihat harapan ada untuk kemajuan Islam di masa depan dari wajah bapak dan ibu semuanya. Ya. Kalau di Mesir terutama, yang pengalaman saya, ya, subuh itu memang ramai jemaahnya, ya, ramai. Ya. Tapi pengajian-pengajian, taklim-taklim itu tidak ada, hampir tidak ada. Ya. Terkadang ada di Mesir itu istilahnya khotib itu dia tetap di situ. Jadi ada namanya dari Kementerian Wakaf itu, mereka masjid-masjid itu sudah ada khotib tetapnya. Jadi setiap minggu itu dia yang khotib. Dia tinggal di masjid itu, digaji oleh negara, ya, digaji oleh negara. Jadi dialah yang 4 Jumat itu selama sebulan itu dia yang khotib. Nah, terkadang ada khotib ini dia juga memberikan kajian selepas zuhur, ya kan, selepas isya. Itu pun tidak semua. Itu pun harus berizin, seizin-izinnya dari pemerintah. Ya kan? Sehingga saya merasakan 25 tahun di Mesir dan 1 tahun di Indonesia, saya merasakan luar biasa Islam di Indonesia gitu. Islamnya progresif, Islamnya maju, berkemajuan. Ya. Saya lihat di umroh, saya umroh sebelum Ramadan kemarin. Dimanapun kita pergi, ketemu jamaah Indonesia gitu. Di Madinah, di Mekah, di Taif, ya, di Jeddah, yang muncul tuh bis-bis jemaah Indonesia. Ada apa dengan Indonesia? Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Islam dan konstelasi politik global. Ya. Akankah Islam di Indonesia ini akan menjadi Islam alternatif terhadap kemenangan Islam di dunia? Pertanyaannya begitu. Ya. Bisa jadi. Ya, karena Rasulullah mengatakan di dalam Al-Quran tadi, Allah mengatakan dalam Al-Quran tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita melihat di Indonesia geliat dakwah, geliat amar ma'ruf nahi munkar, ya, geliat bersatunya ulama dan umara untuk meninggikan kebaikan, ya. Kita lihat geliat para orang Islam secara volunteer, secara sukarela, ya, menghidupkan masjid, menghidupkan kebaikan. Kita yakin tidak mungkin, mustahil bahwa kemenangan Islam di masa depan akan lahir
dari rahim kaum muslimin di Indonesia. Ya. Kita melihat hari ini Bapak Ibu, konstelasi politik global yang kita lihat pada hari ini adalah bahwa di mana-mana ya, yang dahulu katanya perang dingin, ya, Cold War, sekarang sudah berubah menjadi perang fisik, ya, perang nyata. Ya. Sebelum Tufanul Aqsa, Palestina, pada 7 Oktober 2023, ya, itu sudah didahului dengan perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina. Ya. Lalu muncullah pada tanggal 7 Oktober, ya, Tufanul Aqsa yang terjadi di Gaza, Palestina. Ya. Barangkali kita semua mengikuti perkembangan. Ya. Tufanul Aqsa yang mulai dari 7 Oktober 2000 sampai pada hari ini ternyata masih berlangsung. Ya. Banyak para pengamat mengatakan bahwa ya, konstelasi politik yang terjadi di Timur Tengah itu akan meluas menjadi konstelasi global yang ada di dunia. Ternyata yang pada awalnya saya kurang yakin, ternyata benar juga. Buktinya apa? Peristiwa Gaza, ya, itu ternyata telah mengguncangkan jantung-jantung kampus yang ada di Eropa, Amerika. Ya. Kalau kita melihat, ya, perkembangan media massa yang diberitakan di media massa, kampus-kampus yang ada di Amerika, di Eropa, di Inggris dan sebagainya itu, ya, masif turun ke jalan membela Palestina. Pertanyaannya adalah, gitu, kenapa kok bisa terjadi demikian? Kok tidak masif di kampus-kampus kita? Kok tidak masif di kampus-kampus Islam yang ada di dunia? Ya. Kenapa? Ya. Tidak ada masalah. Tidak perlu kita jawab juga. Ya. Yang terpenting adalah kesadaran bahwa hadis Rasulullah yang mengatakan, ya, ini harus kita pahami dengan baik. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak pernah peduli dengan urusan orang Islam, maka bukanlah golongan mereka, kata baginda Rasulullah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya untuk melihat kondisi Gaza, tidak perlu kita menjadi seorang yang muslim terlebih dahulu. Jadilah kita manusia, maka kita akan punya rasa bahwa apa yang terjadi di Palestina, di Gaza, adalah sebuah genosida, sebuah pembunuhan massal yang terjadi di abad modern. Yang terjadi di abad modern. Ketika dahulu kala, di zaman purbakala, di zaman prasejarah, ya, terjadinya pembunuhan massal satu kelompok kepada kelompok lain, ya, di saat namanya dengan peradaban tribalisme, ya, kesukuan, ya, di zaman dahulu, ya, kita lihat sejarah, orang membunuh orang lain karena dia saling ingin menguasai. Itu terjadi di zaman prasejarah. Tetapi di zaman modern pada hari ini, pembunuhan massal dengan cara yang canggih, ya, itu terjadi di tengah pandangan mata kita. Ya. Makanya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Eropa, di Amerika dan negara-negara Barat itu turun ke jalan, ya, berdemo. Bahkan mereka di akhir-akhir ini kita melihat demo mereka itu dihalangi oleh aparat, bahkan ditangkap mereka, bahkan dikeluarkan mereka dari kampusnya. Sebenarnya ini adalah cubitan keras kepada kita. Ya. Terkadang kita yang saudara kandungnya saudara kita di Palestina, yang akidah kita disatukan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita sumbangkan? Apa yang sudah kita suarakan? Berbicara tentang konstelasi politik global, Bapak Ibu, tidak terlepas dari qadhiyah Palestina. Tidak bisa dipisahkan dari persoalan regional yang sedang terjadi di bumi Palestina. Ya. Jadi kalau kita lihat peta, ya,
Palestina, Mesir, ya, Jordania, Suriah, itu negara yang berdempetan. Ya. Ada sungai Nil, ada sungai Efrat. Ya. Ada laut tengah di atasnya. Jadi regional Palestina ini Bapak Ibu merupakan epicentrum sekarang isu global pada hari ini. Presiden Amerika, ya, Donald Trump, ya, dengan segala gaya yang dia miliki, ya, itu sudah berkeliling, ya, ke negara-negara Arab, ya, sudah melakukan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi dengan presiden-presiden pemimpin-pemimpin Arab. Padahal qadiyahnya Palestina, Gaza, yang mungkin ukurannya hanya 40 km persegi, ya, luas Gaza itu ternyata bisa mengguncang dunia. Nah, ini persoalannya adalah di kita sekarang. Apakah kita melihat itu sebagai isu global atau tidak? Ya. Apakah qadiyah Palestina yang terjadi sekarang di sana menyadarkan kita atau tidak? Ya. Karena sebagai seorang mukmin, ya, sebagai seorang muslim Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ini yang harus kita lakukan adalah, ya, ini kembali kepada orang Minang lagi nih, ya, alam takambang menjadi guru. Ya. Sebenarnya itu juga adalah konsepsi Islam dalam hidup kita. Kita harus melihat yang ada di sekitar kita untuk kita renungi, kita pikirkan, dan kita bawa ke dalam diri kita. Ya. Jadi kalau seandainya itu kejadian yang ada di Palestina, ya kita anggap sebagai kejadian biasa, maka kita juga akan berpikir biasa. Tapi kalau kita anggap itu kejadian luar biasa, maka kita akan berpikir, kita akan berikan nasihat kepada anak kita, kepada generasi muda kita, kepada para pemimpin kita, ya, kepada para pemegang kebijakan kita, bahwa akidah Islam kita, ya, bahwa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik. Ya. Banyak orang-orang soleh pada hari ini yang hubungannya dengan Allah sangat baik, sangat spesial, tapi ada yang kurang. Kepeduliannya kepada saudaranya, kepada sesama muslimnya masih kurang. Ya. Bahwa kesolehan kita Bapak Ibu harus kesolehan langit dan bumi, vertikal dan horizontal. Ya, kesolehan kita, ya, baik dengan tahajud kita, baik dengan duha kita, baik dengan tilawatul Quran kita, baik dengan infak, sedekah dan zakat kita, tapi jangan lupa ada kesolehan horizontal kepada sesama manusia yang harus kita bangun bersama, yang harus kita pupuk bersama, yang harus kita pikirkan bersama. Ya. Jangan kita pernah berpikir persoalan yang terjadi di luar sana tidak berpengaruh kepada persoalan kita di sini. Ya. Jadi terkadang kita merasa aman-aman aja Pak Ustadz, kan jauh di sana. Perangnya kan jauh. Pakistan dan India juga berperang sekarang. Kan jauh dari kita gitu. Dulu ketika perang dunia, mungkin kita juga berpikir seperti itu ya. Itu kan perang dunia. Ternyata datang juga ke negara kita, sehingga kita jadi negara yang terjajah. Nah, pada hari ini mungkin kita tidak terjajah secara fisik, Bapak Ibu. Kita tidak terjajah secara teritorial, tapi kita terjajah secara mental. Ya. Coba kita lihat pada hari ini, ya. Kita sebagai umat muslim terbesar di dunia, ya, apa yang kita produksi? Apa yang kita hasilkan? Ya, obat-obatan kita masih diproduksi orang lain. Ya, senjata kita masih diproduksi orang lain. Bahan makanan kita masih diproduksi orang lain. Padahal tiga ini, senjata, obat-obatan, makanan, seharusnya itu menjadi lisensi pribadi kita. Terbayang nggak oleh kita di rumah kita sendiri, ya, kita memakan makanan yang dimasak orang lain, yang diantarkan, yang dijual ke rumah kita. Yakinkah kita dengan kualitas makanan itu? Tidak. Ya. Nah, ini coba kita bawa ke ruang sederhana dulu.
ya. Jika makanan kita yang kita konsumsi diproduksi oleh orang yang tidak kita kenal dan kita konsumsi di rumah kita bersama anak saudara kita di rumah, yakinkah kita bahwa makanan itu steril? Yakinkah bahwa makanan itu halal? Yakinkah makanan kita itu sehat atau tidak? Wallahu a'lam. Ketika kita sakit, tiba-tiba ada orang datang mengantarkan obat. Nih, coba obat ini bagus. Kita tidak pernah tahu seperti apa obat ini. Ya kan? Ketika kita dalam kondisi terjepit, ya, tiba-tiba orang menawarkan, ini gunakan senjata ini buat membela diri kamu. Yakinkah kita dengan kualitas senjata yang kita pakai ini? Ya, Bapak Ibu yang muliakan Allah. Jadi kita jangan pernah melihat persoalan yang terjadi di luar sana itu terbatas terjadi begitu saja. Jadi harus kita gambarkan secara global, ya. Global itu apa artinya? Ya. Global itu adalah small village. Dunia yang besar itu, dunia yang sebesar ini, ya, itu sudah menjadi genggaman tangan kita. Itu namanya global. Small village. Dunia menjadi kampung kecil. Ya. Jadi kalau dahulu kita berkomunikasi ya dengan saudara kita itu nelpon aja tuh udah syukur gitu. Sekarang jangankan nelpon, kita bisa video call dengan saudara kita, anak kita dimanapun mereka berada. Ya. Lagi umroh, kita bisa telepon anak kita, bisa kontrol anak kita. Ya kan? Lagi haji, kita bisa kontrol anak kita, bisa kontrol. Kecanggihan teknologi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi pada hari ini, ya, ketika kita melihat ya, terjadinya peperangan di beberapa tempat, ya, qadhiyah Palestina yang belum selesai, kita sebagai umat Islam harus mempersiapkan diri kita. Ya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah dalam hadis yang panjang? Ya, aku mengkhawatirkan suatu saat nanti kalian itu seperti hidangan yang ada di meja makan. Ya, yushikul umam antada alaikum kama tada'a aklatu ala qas'atiha. Bapak Ibu, kalau kita lagi makan, ada makanan di tengah kita, maka para hadirin yang makan itu berlomba-lomba untuk mengambil makanan. Rasulullah menggambarkan kita, umat Islam di akhir zaman ini seperti itu. Seperti orang-orang yang sedang mengerubuni meja makan, dan kita adalah makanannya, dan mereka berebut untuk memakan kita. Lalu sahabat bertanya, "Aw min qillatin nahnu yauma izin ya Rasulullah?" Kata sahabat takut nih dengan hadis Nabi ini. Apakah ketika itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Ini pertanyaan sahabat ini bagus sekali. Artinya dia sudah menalarkan. Kan orang kalau berpikir gini, kalau kita dikeroyok berarti karena kita sedikit. Ya kan? Orang berpikir sederhananya kita akan dibasmi, akan dihabiskan kalau kita sedikit, ya kan? Logikanya seperti itu. Itu yang ditanyakan oleh sahabat. Aw min qillatin nahnu yauma izin ya Rasulullah? La, kata Rasulullah. Bal antum katsir. Kata Rasulullah, jawabnya dalam hadis itu enggak. Justru kalian pada masa itu jumlahnya banyak sekali. Tapi kata Rasulullah, walakinnakum ka ghusa'is sayl. Akan tetapi kalian itu seperti buih yang ada yang diterpa di tengah lautan. Ya. Buih itu tidak memiliki kekuatan. Buih itu tidak memiliki nilai. Buih itu tidak memiliki harga. Ya. Coba bayangkan, Allah mengumpamakan umat Islam yang lemah di akhir zaman seperti buih yang ada di tengah lautan. Dan itu yang kita lihat pada hari ini kaum muslimin. Ya. Bantuan ke Gaza, ya. Itu dunia Islam tidak berkuasa untuk mengizinkan masuk ke dalam. Hegemoni Israel luar biasa. Padahal Israel itu negara yang kecil, ya. Tetapi bantuan-bantuan dunia kepada Palestina itu harus melewati persetujuan Israel. Begitu kuatkah mereka seperti itu? Atau justru kita yang lemah?
Ini pertanyaannya sederhana. Jadi kalau kita dalam kehidupan, kalau kita ada lihat orang yang hebat, kita jangan terlalu terpukau terlebih dahulu. Ya kan? Ya, misal kita di kelas nih. Dulu saya pengalaman di belajar di sekolah. Ya, di Mesir, pertama kali datang ke Mesir, saya melihat orang India, orang Pakistan, orang-orang Afrika itu bahasa Arabnya hebat-hebat, hafalan Qur'annya cepat. Terus saya berpikir, hebat-hebat orangnya gitu. Ya. Ternyata setelah saya jalani, ternyata mereka itu belajar siang malam. Ya. Tidur, berhentinya tidur aja. Setelah itu mereka menghafal di masjid, di halaman, di taman. Baru saya sadar. Ternyata bukan dia yang hebat, tapi saya yang malas. Atau kita yang lemah. Bapak Ibu, dalam kehidupan juga seperti itu. Jangan karena kita silau dengan kehebatan orang lain. Si fulan itu hebat. Bisa jadi karena kamu atau Anda belum melakukan maksimal sehingga Anda mungkin bisa jadi lebih hebat dari dia. Israel kuat. Mungkin dalam pandangan kuat kali Israel itu. Ya, bisa dia memberikan kebijakan global. Nah, coba bayangkan ya. Di tengah-tengah jumlah kita, negara-negara Arab, negara Islam cukup besar, tapi dia punya. Apakah Israel yang kuat atau kita yang lemah? Nah, ini perlu kita kaji. Ya. Jangan-jangan bukan karena dia yang kuat, tapi karena kita yang lemah. Sehingga kelemahan kita ini tidak berkuasa di hadapan kekuatan yang sedikit yang mereka miliki. Kalau seandainya kita bangkit, kuat, mungkin kekuatan yang kita tampak besar tadi, dia akan mengecil dan meredup karena kekuatan kita lebih besar. Nah, ini filosofinya Bapak Ibu. Maka dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, ya, akan dicabut ya rasa takut dari musuh-musuh kalian. Dalam hadis yang tadi saya bacakan, lalu Allah akan masukkan ke dalam hati kalian ya alwahan. Ya, penyakit alwahan. Apa itu alwahan? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Cinta dunia dan takut dengan kematian. Bapak Ibu, penyakit ini itu lebih berbahaya dari penyakit ginjal. Penyakit ini jauh lebih berbahaya dari penyakit hipertensi, jantung. Ya. Kenapa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut ini yang justru menyebabkan penyakit-penyakit yang lain itu muncul. Nah, itulah. Kenapa saya menyampaikan demikian? Ginjal kita muncul, asam urat kita datang, jantung kita datang, ya, kemudian stroke kita datang karena mental kita sudah rusak. Ya. Ini saya jujur saya katakan, ketika mental kita rusak, ketika mental kita sakit, maka fisik kita akan ikut sakit. Dan kata Rasulullah, alwahan itu, ya, penyakit alwahan itu jangan kita anggap remeh. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia. Orang kalau sudah cinta dengan dunia, hati itu bertaut dengan dunia. Hatinya tak tenang. Dia punya usaha, gak tenang. Jangan-jangan ruko saya dicongkel maling. Padahal serahkan saja sama Allah. Ya, sudah dikunci, sudah dikasih pengaman, udah serahkan sama Allah, berdoa sama Allah. Ya, saya pergi haji nih 40 hari. Saya tinggalkan perusahaan saya dengan si fulan. Jangan-jangan nanti pulang nih habis ini. Mental kita, hubbud dunia. Ya, begitu takut dunia itu hilang dari tangan kita, Bapak Ibu. Ini penyakit yang makanya saya sampaikan lebih parah dari penyakit jantung koroner. Jangan pernah kita menilai jantung koroner penyakit fisik. Jangan kita menganggap stroke penyakit fisik. Tapi semuanya itu bermuara kepada satu penyakit mental dan jiwa kita. Ya, makanya dalam Al-Qur'an dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, jiwa kita itu Bapak Ibu akan bersih, akan menang, qad aflaha, menang orang-orang yang selalu membersihkan jiwa. Jadi sebelum fisik kita ini bersihkan jiwa kita. Karena jiwa yang sehat ya akan tampak dan lahir dengan fisik yang sehat. Ya. Nah, ini resep kesehatan umat Islam. Jadi jangan
pernah berpikir bahwa penyakit-penyakit yang kita alami pada hari itu penyakit karena makanan, karena kurang istirahat. Betul, ya. Kenapa kita kurang istirahat? Karena kita tidak yakin dengan Allah. Rasa takut, ya. Bahkan seharusnya kan kalau orang kaya itu kan tidurnya nyenyak. Ini orang semakin dia kaya, semakin tak nyenyak tidurnya. Jam 2 malam dia bangun, dia lihat HP-nya, dia kontrol CCTV. Jam 2 malam, seharusnya jam tidur dia. Ya kan? Pagi dia kontrol CCTV, udah datang belum pegawai saya nih. Ya kan? Kan zaman sekarang canggih ya Pak ya. Jadi kalau kita punya usaha, punya perusahaan, itu bisa di remote dari jauh. Bahkan CCTV itu bisa kita masukkan di HP dan di tablet kita. Dari rumah kita tinggal kontrol. Oh nih, toko saya yang Jalan Nangka, oh udah buka dia. Toko saya di Jalan Sudirman, oh udah buka dia. Ada yang belum buka, itu jadi sakit kepala. Kenapa belum buka nih? Ya kan? Akhirnya kita, karena memikirkan yang sepele seperti itu, sakit fisik kita. Ya, jadi jangan hati-hati Bapak Ibu. Maka kata Rasulullah, jangan sembarangan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, dan takut dengan kematian. Ya, kita di sini takut nggak dengan kematian? Bapak Ibu takut bertemu kematian? Takut ya? Kalau saya takut. Kenapa? Karena bekal saya belum cukup. Kalau seandainya Allah panggil saya gitu, di usia saya sekarang ini, rasanya belum sanggup. Ya Allah berkahilah usiaku ya Allah. Panjangkan lagi, biar aku bisa beramal soleh. Bukan takut kematiannya, ya, tapi takut karena bekal kita belum cukup untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takut mati Bapak Ibu. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, ya, dalam hadis ini sangat penting bagi kita. Apa kata Rasulullah? Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang smart, orang yang pintar itu adalah orang yang dana nafsahu. Artinya apa? Hasaba nafsahu. Melihat ke dirinya terus, mengevaluasi dirinya terus. Kebalikannya kita hari ini apa? Yang kita evaluasi orang lain. Yang kita bicarakan pekerjaan orang lain. Pekerjaan kita nggak pernah kita bicarakan. Ya kan? Orang apabila sibuk dengan pekerjaan orang lain, pekerjaan dia tidak akan selesai. Orang apabila sibuk dengan urusan orang lain, dia lupa dengan dirinya. Maka kata Rasulullah, mandana nafsahu. Dana nafsahu itu artinya orang yang mencela dirinya. Ya. Makanya orang-orang soleh itu Bapak Ibu, dia selalu mengatakan, ada orang soleh ya, yang saya temui, dia selalu merasa dirinya tuh masih kurang ibadah, masih kurang kebaikan kepada manusia. Padahal yang kita lihat, subhanallah. Nah ini contoh orang seperti itu. Jadi semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita merasa diri kita itu jauh dari Allah. Nah, ini nikmat sebenarnya. Jadi kalau kita sudah umroh, sudah haji, sudah berinfak, sudah berzakat, menyantuni anak yatim, membangun jalan, ya, membangun fakir miskin, ya, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu, tetapi kok kita masih merasa jauh dari Allah, itu nikmat. Ya, ada rasa itu di hati kita, yakinlah Bapak Ibu, itu nikmat terbesar. Artinya kita semakin terpacu untuk berbuat. Makanya kata Rasulullah, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekalnya setelah kematian. Jadi dunia yang dia miliki, ya, harta yang dia miliki, itu semuanya menjadi berada di dalam tangan dia. Ya. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu adalah kuntum khairu ummatin tadi. Ya, kita berharap bahwa di tengah-tengah kita, ya, semakin banyak, ya, kesadaran bahwa Islam yang mulia ini, ya, Islam yang indah ini, ya, hanya akan mampu kita bangkitkan dengan bangkitnya diri kita, dengan memperbaiki diri kita. Makanya tidak ada yang harus kita lakukan pada hari ini kecuali yang pertama, takwinul fardil muslim, ya, membentuk generasi muslim, ya, diri kita belajar dan terus belajar. Ya, mungkin kita berpikir saya sudah tua, saya sudah 50 tahun, tidak ada berhenti untuk belajar. Ya, takwinul fardil muslim
Yang kedua adalah takwin al-usrah al-muslimah. Ya, setelah kita baik secara pribadi, individu, kita bangun keluarga yang muslimah. Suami dan istri dan anak-anak, rumah tangga yang sakinah mawaddah. Karena rumah tangga yang sakinah mawaddah, Bapak Ibu, adalah elemen terkecil sebuah peradaban, sebuah masyarakat. Ya, ketika keluarga yang soleh ada banyak, maka terbentuklah al-mujtama' as-soleh. Masyarakat yang soleh. Ya, jadi ini cita-cita kita. Ya, bagaimana kita menghadapi konstelasi politik global? Ya, mempersiapkan generasi terbaik, anak-anak terbaik yang akan menggantikan kita di masa depan. Mungkin pada hari ini kita tidak sempat melakukan apa yang pernah kita inginkan lakukan. Tetapi ingat, di bawah kita, di generasi anak kita, di generasi cucu kita, maka kebangkitan Islam itu bukanlah sebuah yang mustahil. Karena watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita bisa saja tidak menikmati hasil yang kita tanam pada hari ini, ya, tapi generasi kita akan menikmati hasil yang akan mereka raih di masa depan. Yang kita tanam pada hari ini bisa jadi kita tak menikmatinya, tapi setelah kita meninggal wafat, generasi seterusnya menikmati apa yang kita tanam. Bapak Ibu, pendidikan dalam Islam adalah sesuatu yang harus kita tanamkan sejak dini kepada anak-anak. Pendidikan akidah, penanaman akidah, tauhid kepada Allah, keyakinan kepada Allah, kita tanamkan kepada mereka. Dan sebelum kita tanamkan kepada mereka, kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik di rumah, sebagai pemimpin di tengah masyarakat, kita harus menampakkan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki keyakinan yang utuh dengan Allah. Kalau keyakinan kita tidak utuh, Bapak Ibu, maka itu yang membuat kita malas beribadah, itu yang membuat kita malas berusaha, itu yang membuat kita pesimis menghadapi masalah. Ya, orang yang imannya berapi-api, orang yang imannya hidup dalam kondisi miskin, dalam kondisi susah, dalam kondisi tidak punya, dia tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin dekat dia ketika Allah memberikan harta kepada dia. Jangan sebaliknya, ketika Allah melapangkan dunianya, melampangkan kehidupannya, justru dia semakin jauh dari Allah. Berbeda dia ketika dia masih susah, ketika dia tidak punya apa-apa, dia dekat dengan Allah. Tapi sayang, ketika dia Allah berikan kelapangan sedikit saja, dia semakin jauh dan jauh dari Allah. Dan ingatlah bahwa al-wahan tadi yang saya sampaikan, yang disampaikan baginda Rasulullah, adalah penyakit yang harus kita hilangkan dari jiwa kita. Jangan pernah takut dengan kematian, tapi siapkanlah kematian kita dengan kematian yang terbaik. Jadikan kematian kita sujud di masjid ini. Jadikan kematian kita saat kita membaca Al-Quran. Jadikan kematian kita saat kita menyantuni anak yatim. Jadikan kematian kita saat kita mengunjungi panti jompo. Jadikan kematian kita saat kita membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita mati di tempat-tempat maksiat. Jangan sampai kita mati dalam kondisi lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian kita dengan husnul khatimah adalah itu menjadi cikal bakal kehidupan yang lebih indah kita di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa mari kita sumbangkan sedikit jiwa kita, perasaan kita terhadap qadiyah Palestina, terhadap isu Palestina, terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, bisa saja dengan donasi kita yang kita berikan, bisa dengan doa-doa yang kita lantunkan. Karena sesungguhnya sudah ratusan ribu ya saudara kita, sudah ratusan ribu anak yang tewas, ya, wanita-wanita, orang tua dibantai secara masif, secara sistematis, dan kita merasakan itu adalah bagian dari kita. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasal jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang beriman itu ketika dalam bersaudara, berkasih sayang sesama mereka seperti satu tubuh. Izashtaka minhu udwun, apabila satu tubuh kita sakit, tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma, maka ketika satu tubuh sakit, maka tubuh yang lain akan merasa meriang, akan susah tidur.
Tapi hari ini saudara kita dibantai, saudara kita dibunuh, tidur kita makin nyenyak, makan kita makin enak. Ini pertanyaan besar. Jangan-jangan Allah sudah melemparkan penyakit wahan di hati kita. Hati-hati, karena ini bermula dari itu semua. Penyakit-penyakit yang lain akan muncul di dalam tubuh kita. Makanya perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ubudiyah yang semaksimal mungkin, dan jangan lupa kaum muslimin untuk memberikan, membuka hati kita, diri kita buat saudara-saudara kita. Kalaupun yang tidak jauh di sana, yang dekat di sini pun, mari kita infakkan harta kita. Mari kita masifkan bantuan-bantuan pendidikan kita. Banyak anak-anak kita yang terlantar. Banyak anak-anak kita yang memiliki kemampuan untuk sekolah, tak mampu sekolah. Ya. Banyak orang-orang, anak-anak muda kita tak punya pekerjaan. Ya. Carikan mereka pekerjaan. Ciptakan pekerjaan. Bangun ekonomi kita. Bangun fondasi kita. Ya. Anak ponakan kita susah-susah mencari pekerjaan di luar sana. Ayo kita ciptakan pekerjaan itu. Ayo kita produksi Bapak Ibu. Ayo kita melahirkan produk-produk besar. Bahwa umat Islam di dalam diri kita ada DNA pemimpin peradaban. Jangan pernah kita berpikir DNA yang ada dalam darah kita adalah DNA orang-orang yang terjajah. Tapi DNA kita adalah DNA pejuang dan pemimpin peradaban sepanjang sejarah. Ya, barangkali karena sudah syuruk ya Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian subuh kali ini bisa memberikan pelajaran berharga buat kita, dan kita harus mengembangkan pikiran kita lebih besar ya. Maka ketika Pak Zuhardi menanyakan ke saya apa temanya, ya saya kaget juga ya, tema apa yang bisa kita angkat ya. Ya, maka tema ini saya kira juga cukup penting untuk kita pikirkan bersama, sehingga keluar dari masjid ini kita punya satu pemikiran baru bahwa kita harus bangkit dan terus bangkit untuk meniti dan membangun peradaban kita sendiri. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama yang akan saya pimpin.